Bisnis itu seperti bangunan, yang mana bangunan itu bisa kokoh dengan adanya tiang. Kemudian bisnis itu perlu sebuah pilar, dan ada 4 pilar dalam bisnis. Yang pertama yaitu produk, yang kedua yaitu adalah marketing, yang ketiga keuangan, dan yang keempat adalah SDM. Produk terdiri dari barang dan jasa. Kalau kita mau membuat produk, harus memiliki keunikan, diferensiasi, dan menyelesaikan masalah. Dan diferensiasi bisa berupa bentuk, price, kualitas, fitur, style, customize, durability, reliability, repairability, dan performance. Contoh produk yang memiliki diferensiasi fitur dan price. Contohnya Xiaomi. Xiaomi adalah brand elektronik cukup terkenal dengan harga yang murah dan fiturnya banyak. Mantap. HP-mu apa? Realme. iPhone. Kita mau buat produk, gimana sih cara-cara atau langkahnya untuk membuat produk? Yang pertama, ide. Kita harus mempunyai ide. Ide sebanyak-banyaknya. Dengan salah satu caranya brainstorming. Yang kedua, peluang. Kita juga harus bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, yang ketiga apa ya? Berusaha. Kita harus berusaha mencari investor-investor yang sudah berpengalaman. Yang keempat, apa ya yang keempat? Lupa. Hal baru. Yang keempat, hal baru. Kita Hal baru apa? coba takoi ngono. Ketar-ketir aku. Keempat, iklan. Iklan bisa dilakukan secara online maupun offline. Yang kelima, hal baru. Kita harus melakukan hal baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Yang keenam, bahan. Kita juga harus punya bahan untuk buat produk. Yang ketujuh, pasarnya ada. Untuk tahu pasarnya ada atau tidak, kita harus melakukan survei pasar. Terus yang ke-8, yang terakhir itu apa ya? Lupain. Bermanfaat. Barang kita juga harus bermanfaat bagi orang lain. Mungkin sekian. Masa itu tak? Oh ini tak di buku nih. Product development adalah pengembangan produk. Cara kita mengembangkan produk yaitu kita memberikan nilai lebih kepada customer. Yang kedua, menjaga eksistensi, mengikuti tren, jangan mau ketinggalan tren yang ada sekarang. Yang ketiga, bermanfaat. Cukup. Apa itu? Ya, misalnya kita memberikan diskon atau dari produk kita sendiri itu kita tambahin apa gitu. Faktor perbedaan pelayanan yang dapat kita berikan kepada customer itu ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama itu dari segi delivery atau pengantarannya. Misalkan kita berjualan es krim dan pelanggan kita memesan dari radius 5 km dari tempat kita berjualan. Nah, sedangkan kita memberikan free ongkir kepada daerah yang radiusnya 10 km dari tempat kita berjualan. Nah, itu termasuk dari salah satu contoh perbedaan pelayanan dari segi delivery atau pengantaran. Selanjutnya ada dari consulting atau konsultasi. Yang contoh yang paling gampang itu biasanya jika kita pergi ke suatu instansi, maka di situ akan ada customer service atau layanan pelanggan. Kita bisa tanya-tanya mengenai produk atau apapun itulah kepada customer service itu. Nah, selanjutnya itu ada dari segi easy order atau kemudahan untuk memesannya. Nah, contoh yang paling gampang itu adalah ojek online. Yang terkenal itu Grab atau Gojek. Itu kan ojek yang memesannya itu sangat gampang, tinggal tekan-tekan HP, tinggal tekan-tekan HP terus nunggu Gojeknya datang. Udah. Terus dari segi terus bentuk selanjutnya itu apa nih ya? Bentuk selanjutnya itu customer education.
Lah, customer education ini bentuknya bisa berupa buku panduan yang biasanya ada di dalam kotak produk tersebut. Nah, yang paling mudah itu HP. Kita membeli HP baru, terus kita buka kotaknya, di dalamnya itu pasti ada buku panduan. Itu termasuk salah diwaca atau waca atau buku panduane. Oh iya, sak-sakmu coba. Nggak penting. Terus habis itu ada repair atau perbaikan produk kita. Kita bisa memberikan perbaikan gratis atau servis gratis kepada produk kita. Misalkan contoh 6 bulan servis gratis kepada produk kita. Itu bisa. Itu salah satu faktor perbedaan pelayanan dari segi repair. Selanjutnya itu bentuknya instalasi atau pemasangan. Biasanya layanan ini adanya di toko-toko elektronik. Misalkan toko AC, kita mau beli AC, biasanya mereka menawarkan gratis jasa pasang AC untuk produknya. Terus lanjut satu lagi opo nih, mau repair, konsultasi, delivery, instalasi, isi order. Wis kabeh. Setelah kita mendapatkan Kamera ini bang. setelah kita mendapatkan dari ide dari brainstorming, kita sekarang bisa memasukkan ya di mana bisnis kita masuk dalam kategori apa. Salah satunya cara dengan Boston Chart. Boston Chart itu pertama semakin ke arah sini nih, itu adalah growth market pangsa pasar, market share, sedangkan ke atasnya itu growth. Nah, untuk Maksudnya growth gimana? growth itu pertumbuhannya semakin pertumbuhannya tuh semakin tinggi. Pertumbuhannya semakin tinggi, berpeluang tinggi. Berpeluang semakin tinggi. Untuk pangsa pasarnya kanan semakin tinggi pangsa pasarnya. Jadi kemungkinan untuk dibelinya mungkin banyak. Nah, dalam kategori ini ada 4. Pertama itu adalah stars. Stars tuh nih, bintang ya. Bintang itu pertama dia biayanya tuh kecil. Biayanya kecil tapi profitnya tuh tinggi banget untuk dapatnya, sama hasilnya juga tinggi. Mungkin ini paling ideal ya. Nah, yang kedua itu ada question mark, itu tanda tanya. Ini bingung nih apa nih artinya nih, ya, question mark nih. Ini dia biayanya tinggi, tapi profitnya ini kecil banget, ya kan? Nggak tahu dari mana nih. Terus juga hasilnya juga kecil, jadi nggak tahu ini dibuat kemana. Oh enggak, nanti kan bisa tunggu itu semakin ke atas, gimana sih? Iya. Ya semakin ke atas, tapi untuk mungkin contohnya apa ya? Ya ntar saya cari lagi deh ya, kekurangan materi. Oke, untuk ketiga ada cow. Cow ya, sapi, bukan engkau, sapi. Kesko. Kesko, kan sapi dulu gambarnya. Biayanya tuh rendah, profitnya tinggi, sama hasilnya tinggi. Ini biasanya untuk pedagang kaki lima, karena dia untuk modalnya nggak terlalu tinggi, tapi hasilnya cukup stabil. Tapi dia berkemungkinan tidak tumbuh sedikit presentasenya kecil. Dan yang paling 4 nih, ini yang paling buruk, yaitu adalah apa nih ya, tulang angin, ya tulang anjing. Oke, dia nih biayanya tinggi banget. Iya tah? Oh salah. Ini biayanya bawah banget, profitnya bawah, sama hasilnya juga bawah. Ini untuk pilihan bagus untuk kalau ingin mematikan bisnis ya. Oke. Gabut. Ya untuk gabut doang. Sekian dari saya. Udah, masa gitu doang? Ya udah itu aja, mau digimana lagi? Contohnya apa? Contohnya nggak ada. Oke, karena teman kita yang satu ini belum kepikiran contoh dari Boston Chart, ini saya kasih dalam bentuk gambar aja. Silahkan Anda bawa sendiri kalau mau lihat. Marketing adalah kegiatan pemasaran suatu produk yang dibutuhkan oleh customer yang pada akhirnya menguntungkan suatu perusahaan. Guna dari marketing itu sendiri yang pertama adalah supaya orang tahu produk kita, dan yang kedua supaya orang tuh tertarik untuk membeli produk kita, dan yang ketiga merekomendasikan kepada orang-orang yang belum mengetahui produk kita, dan yang keempat adalah menjadi pelanggan setia. Di marketing adalah namanya istilah marketing mix yang kita biasa bilang 4P. Yang pertama adalah produk. Kita harus mempunyai produk.
yang sangat mantap lah istilahnya lah. Yang kedua adalah place atau tempat. Tempatnya harus strategis. Yang ketiga adalah price. Price kan? Price. Yang ketiga adalah price atau harga. Harganya kita harus lebih murah daripada yang lainnya. Belum tentu. Bisa aja. Yang keempat yaitu adalah promosi. Promosinya kita ada 2 promosi, yaitu dari promosi online dan promosi offline. Itu aja. Masa itu toh? Proses terjadinya marketing dari attract, become, closing, dan delight. Attract yaitu menarik seperti dari strangers, orang asing menjadi visitor. Visitor ki apa? Visitor itu pengunjung. Dan become itu ingin jadi leads calon customer. Leads itu calon pembeli, dan setelah leads akan menjadi customer. Habis itu closing itu ya itu pembeli tadi. Dan delight sesudah kita berharap yang sudah membeli produk kita akan jadi promotor kita. Promotor itu apa? Promotor itu mempromosikan produk. Oke, jadi karena teman kita yang satu ini sudah menjelaskan apa itu promotor dengan sangat baik dan jelas, jadi saya tidak perlu lagi gitu kan menjelaskan apa itu promotor. Jadi yang dimaksud dengan promotor di sini itu kita harapkan customer kita yang sudah sering beli produk kita itu juga mempromosikan produk kita ke calon customer yang lain, seperti keluarga ataupun teman dari customer kita yang sudah membeli produk kita itu. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu kinerja perusahaan tersebut. Mengapa kita perlu membuat laporan keuangan? Yang pertama, supaya kita bisa mengetahui performa bisnis kita. Yang kedua, supaya kita bisa mengetahui kita mempunyai uang cash atau tidak. Yang ketiga, supaya kita mudah mencari investor. Dan yang keempat, agar mengetahui hasilnya. Contoh-contoh laporan keuangan yaitu yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Yang ketiga, neraca. Dan yang keempat, budgeting atau planning. Dalam keuangan juga terdapat cash flow quadrant atau arus kas. Cash flow quadrant dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu employee. Employee merupakan kuadran dari kelompok orang-orang yang bekerja. Employee merupakan kuadran dari kelompok orang yang bekerja sebagai seorang karyawan. Orang di kuadran ini memiliki pendapatan tetap berupa gaji bulanan. Yang kedua yaitu self-employee. Self-employee merupakan kuadran dari kelompok orang yang memiliki usaha kecil dan kegiatan operasi perusahaan dijalankan oleh mereka sendiri. Yang ketiga, contoh self-employee apa ya? Nah, anak yang satu ini lupa lagi contohnya ini. Waduh. Ya udahlah, tak jelasin aja. Nah, contoh yang paling gampang dari self-employee itu freelancer. Yang kerjaannya itu biasanya kalau nggak editor, videographer, desainer, dan sejenis itulah. Yang ketiga yaitu business owner. Business owner merupakan kuadran dari kelompok orang yang mendapatkan penghasilan tanpa harus terlibat langsung
dalam kegiatan operasi perusahaan yang mereka miliki. Yang keempat yaitu investor. Investor merupakan kuadran dari kelompok orang yang mendapatkan penghasilan dari hasil investasi di suatu tempat. HPP atau harga bahan pokok. Harga pokok produksi. Oh iya. Harga pokok produksi. Jadi itu apa sih itu HPP itu kan? Nah, gini biar Anda gak bingung, kita langsung ibaratkan ke es teh aja. Misalkan kita ngejual es teh ke customer harganya 3.000 gitu ya kan. Padahal sebenarnya harga bahan-bahannya seperti teh, gula, galon isi ulang air sama nek gawe teh apa nih? Oh, es gitu. Itu sebenarnya 800. Nah, itulah HPP-nya, Rp800 itu tadi. Gitu. Nah, dari HPP ini kita bisa mencari laba kotornya berapa. Tadi kita jual es tehnya tuh 3.000 ya kan. Nah, terus HPP-nya itu 800. Ya tinggal dikurangin aja gitu. Berapa toh? Kok udah gelek berapa matematika aku, Cuk? Oh, iya saya sudah ketemu. Saya enggak perlu buka kalkulator ternyata. Cuma perlu pikir bentar. Oke, 2.200 itu harga. Sorry kok harga toh? Kui untung kotore gitu ya kan. Itu harga kotornya. Kok harga kotor? Untung kotor. Astagfirullah. Ya itu. Begitu. Sekian saja dulu untuk penjelasan HPP kali ini. Coba kasih. Iya. Ada yang lupa saya jelaskan di sini. Oh iya. Oke. Jadi dari tadi yang saya jelaskan itu adalah HPP ideal atau per produknya, produk yang terjual gitu kan ya. Nah, ada juga HPP aktual atau dihitung per bulan biasanya ya per bulan. Jadi kalau HPP aktual itu ngitungnya beda lagi. Stok awal ditambah belanja, jadi kalau misalkan Anda restock gitu misalkan, itu ditambahin juga, tapi dikurangi stok akhir gitu. Stok akhir itu ngitung stok di akhir, stok awal jadi ngitung stok di awal bulan gitu berarti ya kan. Gitu, itu HPP aktual seperti itu. Dan HPP aktual dan ideal ini bisa saja berbeda. Loh kok bisa gitu ya kan, kok bisa? Karena mungkin bisa jadi misalkan daun teh itu ya kan, ngasihnya kebanyakan harusnya 2 sendok, tapi karena mungkin ngasih sendoknya kebanyakan gitu kan sebenarnya ukuran sendok makan itu kan nggak ukuran pasti sebenarnya. Nah bisa jadi kebanyakan dikit, jadi pas dihitung loh kok malah lebih banyak HPP aktual dibanding ideal. Ya itu karena mungkin ada beberapa kesalahan gitu. Jadi kalau misalkan Anda mau ngitung profit bersih, saya sarankan Anda ngitungnya dari HPP aktual. Karena itu memang ya dihitung dari stoknya. Untung Anda memang benar-benar segitu gitu. Oh ya, tapi HPP aktual ini tidak cukup untuk menghitung keuntungan bersih Anda. Anda juga harus menghitung penjualan tadi, penjualan per bulan berarti ya kan. Dikurangi HPP aktual, dikurangi operasi, itu Anda akan menemukan untung. Ya, operasional itu. Anda akan menemukan untung bersih Anda. Gitu. Oh iya, saya lupa lagi kan ngejelasin tentang persentase HPP ideal dibandingkan dengan harga jual. Kenapa sih kita harus tahu perbandingan HPP ideal dengan harga jual produk kita? Ya simpelnya sih itu biar Anda tahu aja apakah produk Anda harga jualnya itu sudah aman atau belum. Siapa tahu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah gimana cara tahunya? Kita jadikan dulu jadi persentase gitu ya. Kita jadikan persentase. Caranya gimana? HPP ideal per harga jual dikali 100. Anda akan menemukan persentasenya. Kita pakai contoh tadi aja, es teh itu HPP-nya 800, berarti per 3.000 dikali 100. Sudah saya hitung dan ketemu hasil 26,66%. Nah, apa maksud dari nomor itu? Gini, kalau misalkan itu Anda telah ngitung kayak gitu dan ketemunya di bawah 30%, oh selamat sekali buat Anda karena itu berarti harga produk Anda sudah aman. Gitu ya kan. Kalau sampai di atas 30% agak gawat-gawat dikit ya, agak hati-hati. Mungkin coba cari cara untuk nurunin HPP atau menaikkan harga jual. Gitu ya kan. Ya rumusnya sih 30% aja. Anda ingat-ingat 30% itu kalau bisa HPP-nya, kalau persentasenya itu ketemu di bawah 30%. Sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi ada 2 jenis, satu pemasukan, satu pengeluaran. Yang memasukkan itu dari total penjualan. Contohnya seperti ini. Nah, di pengeluaran itu ada fee, kas, listrik, dan sewa tempat. Bisa ditambahkan juga seperti depresiasi atau penyusutan nilai atau tangible terlihat. Dan amortisasi atau intangible yang tidak terlihat. Ada pajak,
laba ditahan atau kas, dan ada kerusakan, kerugian kerusakan. Nah, itu konsepnya itu laporan laba rugi adalah pemasukan dikurangi pengeluaran termasuk HPP, harga produksi, dan nanti terjadilah hasil ini laba operasional. Nah, di laba operasional nanti dikurangi dikurangi total operasionalnya dan jadilah laba bersih. Segitu mungkin cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDM adalah komponen penting dalam sebuah perusahaan untuk menggerakkan kegiatan produksi dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, siklus SDM. Tahap pertama, rekrutmen. Rekrutmen terdiri dari skill, keahlian, dan lain-lain. Seleksi. Tahap kedua, seleksi. Seleksi itu memerlukan keahlian yang sudah kita tahapi ke yang sebelumnya. Setelah itu penerimaan. Penerimaan itu biasa dari surat atau dan lain-lain. Biasanya habis penerimaan baru pelatihan, habis pelatihan kompensasi, setelah kompensasi retensi, setelah retensi evaluasi kinerja untuk karyawan yang berguna untuk mengetahui agar usaha kita maju, dan promosi. Setelah promosi tahap terakhir PHK. Nah, karena penjelasan teman saya tadi kurang lengkap, jadi akan saya tambahin di sini penjelasan tentang promosi dan PHK. Promosi sendiri adalah proses pemindahan jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi. Ya, lebih tinggi ini apa? Lebih tinggi tentu saja nih tanggung jawabnya lebih tinggi, statusnya lebih tinggi, dan penghasilannya lebih tinggi. Jadi ya meskipun gajinya lebih tinggi, tanggung jawabnya juga lebih tinggi gitu ya kan. Sedangkan untuk PHK sendiri, PHK itu pemutusan hubungan kerja. Iya, pemutusan hubungan kerja. Berarti ini apa namanya? Kontraknya itu diakhiri gitulah ya. Sudah nggak kerja di tempat itu lagi. Seorang karyawan itu bisa aja diberhentikan dari pekerjaannya atas keinginan dari atasannya, ataupun dia pengen berhenti sendiri atau mengundurkan diri.